kabarnya hari ini? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan selalu sehat. Nah, untuk mengisi waktu senggang kalian di rumah, mari kita simak video materi tentang El Nino dan La Nina hari ini. Nah, sebelumnya saya akan membahas materi El Nino dan La Nina. Nah, alam dan makhluk hidup merupakan komponen yang saling berkaitan. Keduanya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Baik makhluk hidup itu tanpa alam tidak akan bisa bertahan selama hidup karena kebutuhan makhluk hidup didapatkan dari alam. Nah, sebaliknya juga dengan alam. Alam tanpa adanya makhluk hidup tidak akan ada yang merawat, sehingga akan terlihat buruk. Nah, alam dan makhluk hidup ini saling mempengaruhi, termasuk juga dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Nah, alam ini mengalami berbagai macam peristiwa. Banyak sekali peristiwa alam yang terjadi dan memberikan banyak dampak bagi kondisi alam lainnya. Salah satu peristiwa yang ada di alam itu seperti El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina ini mirip seperti nama orang, tetapi ini bukan nama orang. Sebenarnya El Nino dan La Nina ini merupakan gejala iklim yang menyimpang dari kondisi normal. Nah, penyimpangannya ini merupakan gejala ekstrem isolasi selatan yang penyebabnya masih belum jelas. Nah, gejala El Nino dan La Nina ini terjadi setiap kurun waktu 2-10 tahun. Nah, wilayah yang terkena dampak dari El Nino dan La Nina ini adalah seperti Asia, Australia, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, untuk lebih lanjutnya, bagaimana sih terjadinya El Nino dan La Nina dan kenapa bisa terjadi dan apa dampaknya? Simak paparan video saya berikut ini. Teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa memperhatikan gambar ini. Pada pola cuaca yang normal, angin timur di Samudra Pasifik bertiup ke barat dan mendorong air laut hangat ke permukaan. Nah, akibatnya ini, air laut di bagian barat samudra lebih hangat 2 derajat Celcius dan lebih tinggi 40 cm. Nah, di bagian timur samudra, air laut dingin menggantikan air laut hangat. Nah, keadaan ini menyebabkan udara lembab hangat naik di bagian barat dengan membawa uap air dan menimbulkan hujan. Nah, sedangkan udara di bagian timur yang kekeringan dan dingin turun dan bertiup di pantai Amerika Selatan. El Nino ini menyebabkan pola cuaca normal mengalami pergeseran. Angin pesat tenggara melemah sehingga arus laut hangat yang biasanya sampai di bagian barat Samudra Pasifik kembali ke timur. Sebenarnya pola sirkum El Nino sama dengan pola cuaca normal, hanya arah alirannya terbalik. Nah, keadaan ini menyebabkan angin pesat yang kaya uap air dan berpotensi mendatangkan banyak hujan dan tidak sampai wilayah Asia dan Australia. Nah, sehingga hal ini menimbulkan kekeringan hebat di wilayah ini, termasuk Indonesia. Nah, angin pesat yang kembali ke arah timur dengan membawa banyak uap air menyebabkan hujan yang sangat lebat di wilayah Amerika Selatan, seperti Peru dan Ekuador. Dan bahkan gurun di wilayah ini mengalami banjir dan tanah longsor. Nah, untuk ini kalian coba perhatikan perbedaan kondisi iklim normal dengan kondisi selama El Nino dan di Samudra Pasifik pada gambar berikut. Sifat dari La Nina, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, sifat dari La Nina ini berlawanan dengan El Nino. La Nina ini terjadi apabila arus udara dan arus air laut saling memperkuat sehingga angin pesat bertiup dengan kencang. Nah, angin pesat yang bertiup kencang ini menyebabkan air laut hangat mengalir ke arah barat. Nah, ini akan
mengakibatkan wilayah barat, yaitu wilayah bagian Asia, Australia, dan Afrika mengalami musim hujan yang sangat lebat. Sebaliknya dengan wilayah Amerika Selatan akan mengalami kekeringan yang hebat. Nah, dampak dari El Nino bagi Indonesia. Pengaruh El Nino terhadap Indonesia pada umumnya adalah membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun yang berakibat pada berkurangnya pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun. Namun, kandungan klorofil A pada lautan Indonesia meningkat. Kandungan klorofil A yang meningkat berarti meningkatnya pasokan makanan di lautan Indonesia, yang tentunya meningkatnya jumlah ikan yang ada di sekitar perairan Indonesia dan banyak kerang yang mengalami keputihan atau disebut dengan coral bleaching. Nah, meskipun demikian, pengaruh bagi pertanian akibatnya adanya El Nino adalah Indonesia akan dilanda kekeringan panjang karena turunnya curah hujan sehingga pasokan air untuk pertanian akan berkurang juga. Nah, sedangkan dampak dari La Nina, yang pertama itu, samudra dampak La Nina adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat, yang dimana Indonesia termasuk di dalamnya. La Nina ini membuat cuaca cenderung menjadi hangat dan lebih lembab. Nah, fenomena La Nina yang meningkat curah hujan membuat cuaca pada musim kemarau Indonesia menjadi lebih basah. Yang kedua itu, La Nina akan sangat terasa dampaknya bagi kota dan daerah yang tidak mempunyai resapan air yang bagus. Contohnya itu seperti kota Jakarta, di mana hujan yang terjadi selama beberapa jam sudah cukup untuk membuat Jakarta tergenang banjir. Nah, pada sektor pertanian sendiri, dampak fenomena La Nina ini bisa berdampak positif atau negatif. Nah, dampak negatif adalah bisa terdapat di kerugian material karena banjir di lahan pertanian, dan itu sangat merugikan bagi petani. Lalu dampak positifnya itu pada pertanian adalah area persawahan tidak perlu khawatir mengenai masalah pengairan pada musim kemarau karena di persawahan itu tetap basah. Nah, sahabat yang ada di rumah, sekian materi tentang pengaruh dan dampak El Nino dan La Nina. Nah, saya mau tanya, menurut kalian yang mana lebih menguntungkan El Nino atau La Nina bagi penduduk Indonesia? Nah, jika kalian sudah tahu, kalian bisa komen di bawah sini di kolom komentar. Nah, sekian video saya hari ini. Semoga videonya bermanfaat bagi saudara yang ada di rumah. Happy watching, bye!